Ayo. إلى حضرة النبي مصطفى. Al-Fatihah. Oh, dikasih terus padut tak masukin itu. Ya. Tuh ganggu. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli ala nuril anwar wa syiril asrari wa tirayil aghyar wa miftahil babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi atuhari wa ashabihil aghyar adada ni'amillahi wa ifdhali adada ni'amillahi wa ifdhali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa qadrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasani Rabbi zidni ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan waj'alna min ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, silakan untuk kelompok kita memulai presentasinya. Now. Baik-baik mulai. Ayo. Langsung ah. Ya, langsung. Salam. Silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila sebagai sistem filsafat. Next, Bol. Preview. 1. Pengertian Pancasila. 1. Pengertian filsafat. 2. Pengertian Pancasila. 3. Aliran-aliran filsafat. Pengertian filsafat. Pengertian menurut arti katanya, kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, terdiri dari phil yang artinya cinta dan sophia yang artinya bijaksana. Cinta kebijaksanaan. Next. Cinta. Arti cinta adalah suatu emosi atau perasaan positif, dalam kurung kebaikan, belas kasih, kasih sayang, yang terdapat di dalam diri manusia yang ditujukan kepada manusia lain atau objek lain yang ada di sekitarnya.
Kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kepandaian menggunakan akal budinya, pengalaman dan pengetahuannya, atau kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Next. Filsafat adalah pemikiran fundamental dan monumental manusia untuk mencari kebenaran hakiki, hikmat, kebijaksanaan. Karenanya kebenaran ini diakui sebagai nilai kebenaran terbaik dan dijadikan pandangan hidup. Pancasila. Pancasila. Pancasila adalah 5 sila yang merupakan satu kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan beragam dalam artian Bhinneka Tunggal Ika. Esensi seluruh nilai-silanya merupakan suatu kesatuan. Pancasila berasal dari kepribadian bangsa Indonesia dan unsur-unsurnya telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Objek materi filsafat adalah mempelajari segala hakikat sesuatu baik material konkret, manusia, binatang, alam, dan lain-lain, dan abstrak, nilai, ide, moral, dan pandangan hidup. Aliran-aliran filsafat. 1. Bersifat rasionalisme atau mengagungkan akal. Yang kedua, bersifat materialisme mengagungkan materi. Yang ketiga, bersifat individualisme mengagungkan individualis. Dan yang keempat, bersifat hedonisme mengagungkan kesenangan. Yang dimaksud rasionalisme adalah merupakan aliran filsafat yang berpegang teguh pada akal. Itulah sebabnya mengapa rasionalisme menganggap akal adalah alat terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Menurut aliran ini, pengetahuan dapat dicari dengan akal dan penemuan dapat diukur dengan akal pula. Maksud dari dicari dengan akal adalah dengan menggunakan pemikiran yang logis, sementara maksud dari diukur dengan akal adalah menentukan apakah penemuan tersebut dapat dikatakan logis atau tidak. Jika logis, maka dapat dipastikan benar. Jika tidak logis, maka sebaliknya. Contoh, jika ingin nilai bagus, maka harus belajar dengan maksimal. Dan yang dimaksud dengan materialisme adalah aliran-aliran filsafat yang menghakikatkan materi sebagai segalanya. Oleh sebab itu, materialisme menggunakan metafisika. Jenis metafisika yang digunakan tentu saja metafisika materialisme. Materialisme menekankan bahwa faktor-faktor material memiliki keunggulan terhadap spiritual dan fisiologi, epistemologi, penjelasan histori, dan sebagainya. Menurut materialisme, pikiran, roh, jiwa, dan kesadaran merupakan materi yang bergerak. Enggak? Individualisme merupakan suatu filsafat yang memiliki pandangan moral, politik, atau sosial yang menekankan kemerdekaan manusia serta kepentingan bertanggung jawab dan kebebasan sendiri. Seorang individualis akan melanjutkan pencapaian dan kehendak pribadi. Mereka menentang intervensi dari masyarakat, negara, dan setiap badan atau kelompok atas pilihan pribadi mereka. Oleh itu, individualisme melawan segala pendapat yang menempatkan tujuan suatu kelompok sebagai lebih penting dari tujuan seorang individu yang dengan sendiri adalah dasar kepada setiap badan masyarakat. Contohnya, tidak peduli terhadap orang dan lingkungan sekitar, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan
sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Terdapat 3 aliran pemikiran dalam hedonis, yakni Cyrenaics, Epikureanisme, dan utilitarianisme. Contohnya, membeli barang trending yang bagus dan mahal tanpa melihat budget. Lanjut, Ga. Manfaat mempelajari filsafat. 1. Memperoleh kebenaran yang hakiki. 2. Melatih kemampuan berpikir logis. 3. Melatih berpikir dan bertindak bijaksana. 4. Melatih berpikir rasionalis dan komprehensif. 5. Menyeimbangkan antar pertimbangan dan tindakan sehingga diperoleh keselarasan hidup dan menghasilkan tindakan yang bijaksana. Ayo, Ga. Satu lagi. Loading. Pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Mas Fahman. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem filsafat Pancasila. Sistem filsafat Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: suatu kesatuan bagian-bagian, unsur, elemen, komponen bagian-bagian, mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling menghubungkan dan saling ketergantungan keseluruhan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan sistem terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks. Selanjutnya. Jadi, Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi yang tidak berpisah satu dengan yang lain. Jadi Pancasila pada dasarnya satu bagian unit-unit yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing. Next. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman di atas, tentunya dengan saling mengkaitkan antara sila satu dengan yang lain. Misalnya ketika kita mengkaji sila kelima yang intinya tentang keadilan, maka harus dikaitkan dengan nilai sila-sila yang lain. Contohnya keadilan yang berketuhanan, sila 1, keadilan yang berkemanusiaan, sila 2, keadilan yang berkesatuan dan nasionalisme kekeluargaan, sila 3, keadilan yang demokratis, dan semua sila-sila tersebut saling mencakup, bukan hanya dinilai satu persatu. Semua unsur 5 sila tersebut memiliki fungsi dan makna dan tugas masing-masing dan memiliki tujuan tertentu. What's going on? Gak, tutup. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jangan ini.
kalau ada salahnya minta